Selamat datang untuk teman-teman yang baru pertama kali ibadah bersama kami di Ibadah M2 Sunday Service. Tema kita untuk hari ini adalah Rumahku, Surgaku. Mari kita sama-sama belajar bagaimana kita dapat mengasihi satu sama yang lain di dalam keluarga, sehingga kita dapat merasakan sukacita di dalamnya. Mari kita sama-sama siapkan hati dan pikiran kita sebelum mengikuti ibadah kita pada hari ini. Selamat beribadah. Shalom semuanya. Shalom. Selamat datang di ibadah online kita pada hari ini. Sebelum kita memulai ibadah kita pada hari ini, mari kita sama-sama tundukkan kepala kita bersatu di dalam saat teduh. Allahku Engkau, aku hendak bersyukur kepadamu. Allahku, aku hendak meninggikan Engkau. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Amin. Dimanapun kita berdiri, kemanapun kita pergi, percayalah bahwa mujizat Tuhan selalu ada. Mari kita sama-sama mengangkat lagu pujian Kami Terima. Mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari yang indah yang masih Engkau berikan kepada kami pada hari ini, serta nafas kehidupan dan kesehatan sehingga kami tetap bisa bersama beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu secara online. Tuhan, kami juga berdoa untuk kesehatan kami. Jikalau di antara kami ada yang sakit, kiranya bilur-bilur-Mu tercurah atas kami, sehingga kami dapat beraktivitas kembali seperti biasa. Sebentar lagi kami juga akan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Kiranya Engkau buka hati dan pikiran kami, sehingga kami dapat mengerti apa yang disampaikan dan apa yang hendak Engkau sampaikan kepada kami.
Kiranya Tuhan juga pulihkan dunia ini dari segala macam virus, sehingga semua aspek-aspek kehidupan dapat berjalan seperti semula lagi. Kiranya Engkau ampuni segala dosa dan pelanggaran kami ya Tuhan, baik yang kami sengaja maupun yang tidak kami sengaja, sehingga kami layak di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pengakuan iman rasuli. The Apostles' Creed. I believe in God, the Father Almighty, creator of heaven and earth, and in Jesus Christ, his only Son, our Lord, who was conceived by the Holy Spirit, born of the Virgin Mary, suffered under Pontius Pilate, was crucified, died, and buried. The third day he rose again from the dead. He ascended into heaven and seated at the right hand of God, the Father Almighty. From thence he shall come to judge the quick and the dead. I believe in the Holy Spirit, the Holy Catholic Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and the life everlasting. Amen. Teman-teman, di saat ada masalah, ada rintangan di dalam hidup kita, kita tidak perlu takut, kita tidak perlu cemas, kita tidak perlu bimbang, karena ada satu sosok yang selalu menghibur kita, yang selalu melindungi kita, dan selalu menguatkan kita. Mari kita sama-sama menyanyikan lagu Ku Nyanyi Haleluya.
Shalom semuanya, sungguh sukacita hari ini kita masih bisa bertemu dalam kondisi virtual. Meskipun kondisi saat ini kita tidak bisa langsung bertatap muka, tapi kita bisa tetap mendengarkan firman Tuhan walau di rumah masing-masing. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Bapak untuk kesempatan indah bagi kami masih boleh mendengarkan firman-Mu. Mari Engkau menolong kami semua untuk memahami setiap firman yang disampaikan. Biarlah apapun yang disampaikan hamba-Mu adalah perunungan hati yang terdalam dan Tuhan memberinya hikmat untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah Engkau Bapa, kami siap mendengarnya. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Hari ini firman Tuhan yang akan kita renungkan tertulis di dalam kitab Mazmur pasal 128 ayat 1 sampai 6. Demikian bunyi firman Tuhan, saya akan baca untuk kita semua. Berkat atas rumah tangga, nyanyian ziarah. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu, dan anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu, dan melihat anak-anak dari anak-anakmu, damai sejahtera atas Israel. Amin. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan yang akan menjadi renungan bagi kita pada hari ini. Ya, tema kita hari ini, rumahku adalah surgaku. Nah saudara, ketika saya mendapatkan tema ini, saya teringat dengan satu lirik lagu yang dinyanyikan oleh Michael Bublé. Apakah Anda pernah mendengarkannya? Tetapi saya sangat suka dengan lagu ini. Sepenggal liriknya dikatakan demikian. Maybe surrounded by a million people, I still feel all alone, just wanna go home. Sebetulnya lagu ini ingin menggambarkan situasi keadaan seseorang yang selalu ingin merasakan kerinduan untuk kembali pulang ke rumahnya. Walaupun dalam kondisi situasi dia berada di antara jutaan manusia, tapi dia tetap merasakan kesendirian. Dia tetap merasakan kesepian. Hatinya ingin kembali pulang ke rumah. Itulah sebabnya ketika lagu ini dirilis pada tahun 2005, lagu ini langsung hit. Karena apa? Saya berpikir mungkin karena ada begitu banyak orang yang merasakan seperti ada di dalam lagu itu. Ketika mereka berada di luar jauh dari keluarga, mereka merindukan rumah, suasana rumah yang tidak bisa tergantikan oleh suasana apapun. Saudara, lagu ini berjudul Home. Home jika diartikan secara hurufiah artinya adalah rumah. Rumah sebagai tempat tinggal sebuah keluarga, tempat bernaung di mana anggota keluarganya dapat bertumbuh bersama dan merasakan kehangatan cinta kasih, kebahagiaan, saling menopang dan menguatkan satu dengan yang lain. Meski ada begitu banyak pergumulan-pergumulan di sana. Mengapa demikian? Karena indahnya kebersamaan dalam keluarga tidak akan dapat tergantikan oleh indahnya apapun suasana di luar sana, di tengah-tengah dunia ini. Nah saudara yang diberkati oleh Tuhan, Mazmur 128 ini seperti Mazmur sebelumnya dalam pasal 127 adalah juga Mazmur tentang keluarga. Kalau kita perhatikan Mazmur 127 ayat 1 di sana dikatakan,
Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Itu artinya bahwa sebuah rumah atau keluarga atau rumah tangga tidak akan dapat baik keadaannya jika tidak dibangun di dalam Tuhan. Jadi penting mendasari kehidupan keluarga di dalam Tuhan. Nah, karena itu kata kunci yang mendasari kebahagiaan dalam sebuah keluarga, dalam sebuah rumah tangga, dalam perikop ini ada di dalam ayatnya yang pertama. Coba kita perhatikan ya, di sana dikatakan demikian. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Jalan yang ditunjukkan maksudnya di sini adalah ajaran-ajaran Tuhan, ketetapan-ketetapan Tuhan atau firman Tuhan. Jadi ada kaitan antara hidup di dalam takut akan Tuhan dengan hidup berbahagia. Dan dalam keluarga yang sangat penting untuk menjadi sosok teladan dalam hidup benar di hadapan Tuhan, hidup takut akan Tuhan, itu adalah ayah atau suami. Kenapa saya katakan demikian? Kita perhatikan kembali ayatnya yang keempat. Ayat 4 di sana dikatakan begini. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Saudara, dalam bahasa Ibraninya saya lihat untuk kata orang laki-laki ini dipakai kata gever. Gever ini sebuah kata benda maskulin, jelas laki-laki ya, jenis kelamin maskulin. Itu artinya orang laki-laki. Jadi untuk konteks perikop ini itu jelas menunjuk kepada suami atau ayah dalam sebuah rumah tangga. Karena itu teladan hidup seorang ayah atau suami itu sangat mutlak, penting. Karena memang ayahlah yang menjadi penanggung jawab di dalam keseluruhan hidup anggota keluarganya di hadapan Tuhan. Saudara, 1 Korintus 11 ayat 3 mengatakan, tetapi aku mau supaya kamu mengetahui hal ini, yaitu kepala dari tiap laki-laki ialah Kristus. Kepala dari perempuan ialah laki-laki. Dan kepala dari Kristus ialah Allah. Ketika seorang ayah atau suami hidup benar, hidup dalam ketertundukan kepada Kristus, hidup di dalam takut akan Tuhan, maka sesungguhnya melaluinya berkat-berkat Tuhan akan mengalir di dalam kehidupan keluarganya, di dalam kehidupan rumah tangganya. Jadi melalui Mazmur ini kita diajarkan bahwa satu-satunya cara untuk memperoleh berkat yang membuat keluarga kita hidup nyaman, hidup tentram, hidup bahagia adalah hidup di dalam takut akan Tuhan dan menaati firman-Nya. Nah saudara, mari kita lihat berkat-berkat apa sih sesungguhnya yang dijanjikan Tuhan atas orang laki-laki atau atas keluarga yang hidup di dalam takut akan Tuhan. Kita lihat dari perikop kita tadi. Yang pertama adalah mereka akan berhasil dalam usaha dan pekerjaannya. Ayat yang kedua dikatakan, apabila engkau memakan hasil jeripayah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Pekerjaan yang dilakukan dengan jerih lelah, dengan rajin, pasti akan diberkati. Jadi orang yang melakukan pekerjaan yang demikian akan memakan hasil usahanya dengan berkat-berkat Tuhan. Jadi bukan mendapatkan hasil pekerjaan yang tidak halal ya. Ini tidak diperbolehkan.
Ketika seorang hidup di dalam takut akan Tuhan, maka dia juga akan melakukan pekerjaan di dalam Tuhan. Dan melalui pekerjaan itu Tuhan memberkati dia dan keluarganya. Yang kedua, memiliki hubungan yang baik dan menyenangkan satu dengan yang lain. Ayat 3 dikatakan, istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu, dan anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Itu artinya anak-anak akan merasakan kenyamanan di bawah asuhan ibunya. Dalam segala keperluan dicukupi. Dan istri ini bisa menjadi partner yang baik bagi keluarganya, bagi suaminya. Karena dia dipercayakan untuk mengelola semua hasil yang didapatkan dari jerih lelah suaminya. Dan itu membuat komunikasi keluarga satu dengan yang lain tetap baik. Karena apa? Karena mereka semua merasakan berkat-berkat Tuhan itu. Kecukupan dalam segala kebutuhannya. Dan ibu yang bijak di sini seperti ibu yang bijak dalam Amsal pasal 31. Dia seperti permata. Dia menyediakan segala sesuatu. Dia bisa mencukupkan apa yang sudah dihasilkan oleh suaminya. Ada begitu banyak orang, begitu banyak dihasilkan dari pekerjaan suaminya, tidak merasa cukup. Kenapa? Karena istrinya mungkin tidak bijak di dalam mengatur seluruh keuangan. Jadi bukan karena banyaknya upah atau gaji atau penghasilan, kadang tidak itu yang menentukan. Tetapi bagaimana seorang ibu atau istri bisa mengatur dengan sebaik-baiknya, bahkan anak-anaknya pun merasa nyaman di dalam asuhannya. Disinilah nampak berkat Tuhan itu nyata. Yang ketiga, akan diberkati seumur hidup. Ayat yang kelima dikatakan, kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion. Sion merupakan kota Allah. Ya, Sion adalah tempat bait Allah, dan melaluinya orang-orang diberkati. Orang-orang yang takut akan Tuhan juga akan diberkati seumur hidupnya. Saya bukan mau mengatakan bahwa orang-orang yang demikian selamanya tidak akan pernah mengalami kesulitan hidup. Tidak. Tetapi seandainya pun mereka mengalami kesulitan hidup, Tuhan akan selalu menolong mereka. Sehingga mereka bisa melalui kesulitan-kesulitan itu dengan baik. Di situ juga adalah berkat-berkat Tuhan. Dan yang keempat, itu ada di dalam ayatnya yang keenam. Mereka akan hidup melihat keturunannya bertumbuh sampai ke anak cucu. Dikatakan, dan melihat anak-anak dari anak-anakmu. Saudara, kebahagiaan orang tua adalah ketika mereka bisa melihat anak-anaknya bertumbuh, lalu anak-anaknya berhasil di dalam kehidupan, pendidikan, bahkan sukses dalam keluarga, lalu orang tua akan merasakan senang karena dia melihat anak-anak cucu-cucunya diberkati oleh Tuhan. Keadaan yang penuh berkat sukacita dan kebahagiaan dalam keluarga inilah yang disebut dengan istilah home sweet home. Idiom ini diartikan dalam bahasa Indonesia rumahku, surgaku. Keadaan yang sulit didapat, mungkin mengatakannya gampang, tapi sulit ketika kita tidak hidup benar, tidak hidup dipimpin oleh Tuhan. Nah, keluarga yang hidup benar, mau dipimpin oleh Tuhan, akan memberikan atau mengambil sebuah komitmen seperti yang dikatakan oleh Yosua dalam Yosua pasal 24 ayat 15. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Kami hanya akan tunduk kepada Tuhan. Kami akan mengasihi Tuhan seumur hidup kami. Saudara, betapa pentingnya sebuah keluarga dalam kehidupan kita. Karena itu, marilah kita lebih mencintai keluarga kita. Melakukan yang terbaik di dalam takut akan Tuhan. Sehingga akan terciptalah keluarga yang berbahagia dan diberkati oleh Tuhan. Kiranya Tuhan menyertai dan memberkati kehidupan kita dan keluarga kita. Amin.
Aku dan seisi rumahku akan selalu menyembah-Mu, Tuhan dan Rajaku, di dalam kasih karunia-Mu yang hidup saling melayani dan melayani-Mu. Bila Tuhan menjadi kepala rumah ini, maka berkat kehidupan tercurah selalu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, ku alami setiap waktu. Keluargaku adalah surgaku. Bila Tuhan menjadi kepala rumah ini, maka berkat kehidupan tercurah selalu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, ku alami setiap waktu. Keluargaku adalah surgaku. Keluargaku adalah surgaku. Teman-teman, mari kita sama-sama mengumpulkan persembahan dengan menyanyikan lagu Kubawa Korban Syukur. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukur-Mu yang terbaik bagi-Mu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukur-Ku yang terbaik bagi-Mu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik selamanya. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Shalom, selamat hari Minggu bagi kita semuanya.
Semoga kita dalam keadaan baik dan di dalam perlindungan Tuhan. Saudara-saudara, terima kasih kita boleh bersama-sama pada hari ini memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan di dalam ibadah online Metodis 2 Sunday Service. Kami mau mengingatkan, marilah kita memuji Tuhan dan beribadah dengan baik. Dari awal sampai pada akhirnya kita berikan yang terbaik, penyembahan dan pujian kita kepada Tuhan. Dan marilah kita mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh setiap minggunya. Kita juga berterima kasih kepada Ibu Pendeta Ani Sitorus yang menyampaikan firman Tuhan pada hari ini dengan tema Rumahku, Surgaku. Dasar firman Tuhan dari Mazmur pasal 128 ayat 1 sampai 6. Saudara-saudara, marilah kita boleh menikmati kasih, menikmati sukacita di tengah-tengah keluarga kita, saling mengasihi antara orang tua dengan anak dan juga anak dengan orang tua. Saudara-saudara, semoga setiap keluarga kita diberkati oleh Tuhan. Sampai jumpa minggu depan, kiranya Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Mari kita berdoa, doa Bapa kami, the Lord's Prayer. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, the power, and the glory forever. Amen. Marilah kita menerima berkat dari Tuhan. Kiranya anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih setia anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus akan menyertai dan memberkati kehidupanmu saat ini sampai selama-lamanya. Amin.